Lagi pembacaan, tahu-tahu tuh kartunya gua kembar semua. Itu nggak pernah terjadi di selama saya pembacaan. Kembar? Kartu kembar tuh misalkan king, king, queen, queen, tapi gitu? berturut-turut. Terus ada angin kenceng, yang dimana biasanya tuh ini kan benda ringan ya walaupun gimana ya. Itu biasanya kan anginnya kenceng harusnya kayak jatuh kan, ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu ketika kartu remi menjadi ramalan. Nah, ini agak unik nih. Kebanyakan ramalan-ramalan itu kan berdasarkan tarot ya. Kali ini kita membawa seorang, bisa dibilang kartu remi konselor. Mari kita sambut Koko Jambul. Terima kasih. Koko, Terima apa kabar? kasih. Baik, luar biasa. Makasih nih udah datang ke sini nih. Sama-sama. Lagi sibuk apa kok? Sekarang lagi sibuk ngonten juga sih, bikin konten. Oh, berarti segala macam. konten seputaran ini? Seputaran ini juga ya. Kalau di dunia mistis yang lagi kenceng, sibuk apa nih? Sama aja? Dunia mistis yang lagi kencang sih sekarang ini ya pembacaan tentang kartu remi ini juga sih. Tetep Cuman ya. supaya bisa diterima di halayak umum kalau memang pandangannya tuh nggak selamanya negatif untuk main judi atau apa gitu kan. Itu kan Reminya ya? Iya kan dulu kan begitu kan. Kebanyakan tarot tuh, kartu remi ini kan emang buat permainan awalnya. Iya, awalnya Makanya ini permainan. baru sekali datang ke sini tuh ada yang bawa kartu remi untuk ramal. Unik nih Oh, menurut saya baru kan pertama maksudnya. kali ya. Iya. Kok Iya. kalau sebagai kartu remi konselor, pernah nggak sih ada meditasi gitu untuk kartu ini gitu maksudnya? Meditasi sendiri sebenarnya lebih ke ini sih, kita bertanya kepada Tuhan atau yang punya semesta itu kalau diizinkan atau tidak gitu. Itu awal dari ingin berkarir di sini ya. Nah, terus kalau memang diizinkan ya akan dilancarkan gitu untuk berkarir di sininya. Kalau kita bicara ritualnya, kalau aku pribadi sih lebih ke doa aja sih. Karena ini kan tetap mediator aja. Mediator yang fungsinya alat lah ya. Fungsinya alat. Tapi ada nggak pengalaman yang lumayan aneh lah selama Koko menjalani ini gitu? Pengalaman aneh itu ketika saya kemarin ini kurang lebih 3 hari lalu lah ya. Saya ada masih baru. ngebacain satu temen, temennya pacar juga. Jadi itu lagi pembacaan, tahu-tahu tuh kartunya gua kembar semua. Itu nggak pernah terjadi di selama saya pembacaan. Kembar? Kartu kembar tuh misalkan king, king, queen, queen, tapi berturut-turut. Terus ada angin kenceng, yang dimana biasanya tuh ini kan benda ringan ya walaupun gimana ya. Itu biasanya kan anginnya kenceng harusnya kayak jatuh kan, ini enggak. Berarti memang mungkin ritualnya dijaga berarti. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Maksudnya nggak ada apa-apa juga maksudnya? Karena mungkin ngebacanya terlalu sensitif kah atau apa gitu? Jadi misalkan orang itu ada satu masalah, mungkin dia sampai terbawa tersulut emosi jadinya menangis, ya sayanya jadi ikut nangis juga gitu. Oh gitu. Iya, kayak ke transfer gitu tiba-tiba. Tapi kok kalau ke tarot konselor itu kan biasanya dia memakai energi ya untuk membaca ini. Jadi setiap pembacaan tuh pasti ada energi dia yang terkuras lah istilahnya. Pasti. Kalau kartu remi sendiri gimana kok? Ada juga pasti. Energi, pakai energi juga pasti. Pakai. Tapi menurut Koko, ilmu kartu remi ini bagaimana sih cara kerjanya gitu? Cara kerjanya. Nah, cara kerjanya sebenarnya berbeda-beda. Kalau kebetulan kan ini kan saya kan ada mengcopy cara mama saya, tapi saya menyempurnakan lagi. Jadi ATM lah ya kita bicaranya, amati, tiru, modifikasi. Nah, saya modifikasi. Jadi ada pembacaan dulu tuh seperti tahu main soliter yang di komputer nggak? Ya, yang susun. Misalkan dikocok.
besok proyek gue lancar atau enggak nih segala macam. Bisa kartu soliternya habis sekali sampai 3 kali begitu berarti lancar gitu kan. Disusun. Gitu. Nah, awalnya saya seperti itu. Tapi makin ke sini saya punya pakem di mana pakem ini lebih detail langsung ke orangnya ketika memang jadi klien. Karena kalau misalkan terlalu begitu kan mungkin lama ya pembacaannya. Karena mesti 3 kali dan mesti ngubungin satu persatu gitu kan lama. Ya, prosesnya ya. Nah, akhirnya saya menemukan satu pakem di mana jadi agak mengcopy tarot untuk pengocokan usia. Dari usia, jadi pertama saya ngocok dulu masalahnya apa, keluhannya apa, kelancarannya bagaimana. Kemudian dari kliennya sendiri atau customernya sendiri itu mengkocok juga sesuai dengan usia sambil membayangkan apa yang terjadi dengan mereka supaya terkonek energinya ke sini. Kemudian misalkan dia pria, saya ambil pakai kartu Jack. Ambil Jack dari 4 urutan, misalkan hati, wajik, keriting, dan sekop. Kemudian di face down, dipilih. Setelah dipilih satunya apa, berarti dia rasakan energi dari masalah tersebut tertuang di kartu tersebut. Terus kartu yang dipilih ya itulah lambang yang memang sedang dia rasakan. Jadi kita melihatnya ke depannya bagaimana dari sana. Ya berarti harus dibayangin juga Harus ya. dibayangkan untuk juga. biar terkonek energinya. Terkonek energinya. Tapi kalau boleh tahu asal muasal kartu lamaran Remi ini dari mana sih kok? Jadi saya sebelum pakem ke sini dan mempelajari lebih dalam, saya kan sempat googling lah, mempelajari dulu ya. Oke. Di situ asal muasalnya mungkin dari Cina ya. Dari Oke. Cina yang awalnya dibuat untuk permainan. Ya. Permainan di mana kita tahu ya ini playing card kan, seperti kita mau main capsa atau kartu remi atau kartu cangkul lah, permainan tujuannya. Tapi yang banyak orang tidak tahu, pembuatan kartu remi sendiri kayak bisa kita lihat di sini. Ada 4 lambang kan. Ini saya pakai kartu as aja karena melambangkan keseluruhan kartu remi. Ada asati, asekop, askriting, aswajik. Di mana 4 lambang ini melambangkan 4 musim di dunia. Oke, Seperti awalnya begitu ya. Awal sepertinya seperti itu. Dan kenapa ada 52 kartu? Karena memang 1 tahun itu ada 52 minggu pada perhitungan pada saat itu. Saat itu. Nah, dan 1 bulan. Kenapa A sampai King ada 13 kan? A sampai King kan. As itu bisa jadi 1 kan. 1, 2, 3 sampai King. Nah, itu kan melambangkan kalau dalam 1 tahun ada 13 bulan. Dan banyak kejadian terjadi selama 13 bulan, 52 minggu dan 4 musim tersebut. Jadi intinya bisa dibaca pakai ini. Bisa, ya. Oke. Tapi medianya harus kartu remi ini sendiri atau ada media lain? Kalau sebagai media untuk baca pasien itu. Membaca pasien itu sejauh ini sih saya masih menggunakan remi ini sih sejauh ini. Berarti ini nggak ada gaib-gaibannya kan kok? Gaib-gaiban sih kalau dari saya sih enggak ya, lebih ke energi aja. Oh gitu. Energi saya, karena pembacaan itu kan seperti gini. Ketika kita melayani satu klien, kita merasakan apa yang dia rasakan. Otomatis kita itu kayak memposisikan diri kalau kita jadi dia kayak gimana kan. Nah, artinya ada paparan energi di sana. Paparan energi dia masuk ke saya dan saya masuk ke dia supaya energi dia tidak terlalu negatif. Dan di saya dari positifnya saya melihat negatifnya ini seberapa. Jadi botol ukurnya dari energi ini kan. Nah, dari energi inilah terpancarnya dari dia cerita dulu keluhannya apa dan lain-lain, kemudian dari kartu inilah pengocokannya. Makanya kan tadi saya bilang suruh dibayangkan masalah yang terjadi apa. Nah, terpaparnya dari kartu, nah pembacanya dari kartu seperti apa gitu. Iya. Berarti kirain ada bantuan sesuatu gitu maksudnya. Kalau kan soalnya kartu ini sendiri awalnya playing card tadi Koko bilang gitu. Cuman ternyata energi di sini yang bermain. Energi yang bermain. Oke. Nah, kartu remi ini kan banyak jenisnya nih kok. Apakah setiap kartu remi itu sama gitu menurut Koko? Maksudnya jenisnya kan mungkin di sini sama di luar beda atau gimana? Nah, ini yang banyak kemarin sempat kontradiktif ketika aku bacain klien, terus dia berpikir kayak ternyata kayaknya baca gini gampang ya, pakai kartu remi juga bisa gue
Saya beli aja di yang logo supermarket itu ya kan Yang banyak biasa lah. yang biasa. Nah, terus? Padahal sebenarnya nggak seperti itu juga karena kalau yang di supermarket itu kan dia bahannya dari kertas ya, kardus ya. Nah, tadi yang saya bilang paparan energi di mana ketika kita sedang pengocokan kartu, artinya ada paparan energi yang negatif bercampur dengan positif dikocok di kartu itu. Misalnya pengocokan usia, dan kemudian di spread gitu. Itu akan berpengaruh dengan kualitas kartunya. Gak mungkin dong kartu itu gonta ganti. Makanya kita mesti langsung cari yang paten. Jadi nggak bisa pakai kartu yang sembarangan ini gitu loh. Nah kalau saya kan ini kan bahannya plastik, ini juga plastik. Nggak bisa sembarangan juga gitu loh. Oke. Ditambah kita juga minta izin sama semesta, diizinkan atau tidak. Masalah untuk meramal ini gitu. Iya. Kalau niatnya kita memang menolong orang baik dan kayak gimana, amin, diizinkan ya, alhamdulillah juga diizinkan gitu kan. Nah, kartu mengapa nih? Kalau Koko berarti ngerti nggak soal tarot? Ketika ngomongin tarot, apa cuman remi doang? Kalau tarot sedikit banyak karena kan kebetulan ini kan Evelyn ini kan pacar ya. Nah kebetulan aku kan udah nemenin dia nih, kita pacaran udah lama juga, udah 6 tahun ya. Jadi kan dulu kan aku kan manajerin dia nih jatuhnya. Awalnya manajer Mbak Evelyn. Iya, bantu-bantu lah. Misalkan kalau klien gitu, kebetulan teman kayak ada yang masalah, aku langsung lempar ke dia gitu dan Tapi lain-lain. for informasi Mbak Evelyn ini berarti tarot konselor ya? Tarot konselor dia. Oke. Terus abis bantu-bantu? Nah pas bantu-bantu ya karena saya sering ngeliat dia ngebacain kayak gimana, ya saya ngerti lama-lama. Awalnya juga sempet pengen coba apakah di sini ya, tapi kayak nggak tahu ya, hatinya kayak kurang gimana? Gitu. Bukan kurang serk sih. Apa? Kayak bukan, saya belum layak gitu ke sana gitu pada saat itu. Bukan ini layakan saya ke sana gitu, belum gitu. Nah tapi pada saat kartu remi ini tiba-tiba kayak kepanggil lah tahu gitu. Nah kalau kartu tarot itu kan setahu saya dia ada hubungannya sama zodiak dan sio gitu. Betul. Gimana kalau remi ini? Apakah memang ada hubungannya juga atau enggak? Tergantung dari mana kita bicaranya. Oke, misalkan dia show, kalau saya misalkan show saya deh, show monyet segala macam. Show monyet ini kan luas ya. Ada yang tahun 92, kemudian kalau itu semua tahun 84, tahun lain-lain gitu kan sebelumnya misalkan. Nah, biarpun show-nya sama, tapi kan pemaparan di mana perbuatan dan lain-lain itu kan juga menjadi nilai tolak ukur kenapa orang ini mengalami kejadian tersebut. Jadi lebih ke common situation yang lagi dihadapi oleh klien tersebut. Jadi kalau misalkan memang kita bicaranya misalkan kayak tahun kemarin, tahun 2024 itu di kartu tarot tuh kita bicaranya tahun judgment, di mana tahun penghakiman kan, untuk orang-orang gitu. Jadi di mana orang-orang tersebut mengalami berbagai ujian hidup, dan ujian hidup itu ketika dia lulus itu di tahun 2025 itu akan menuai hasil. Tapi barang siapa yang belum lulus ujian tersebut, itu ujiannya masih berlanjut. Oke. Itu kan kalau dari tarot tuh, dari judgment ya. Dari tarotnya. Nah kalau di kartu remi sendiri itu mungkin lebih ke Castle of Judgment-nya. Kenapa kok? Karena di sini seperti kita lihat lambangnya daun ke atas, seperti keadilan harus ditegakkan. Berarti ada yang harus diluruskan dalam hidup ini. Seperti itu. Ada yang harus dibenarkan gitu loh. Jadi tetap semuanya ada hubungannya ya? Ada hubungannya, tinggal gimana kita mengkaji ininya gitu loh. Bisa dijelasin sedikit nggak kok? Soalnya ada statement kan ketika tarot konselor itu si kartunya itu yang memilih orang untuk menjadi tarot konselor. Oke. Kan ada pernyataan seperti itu ya. Ada. Nah, gimana kalau kartu remi ini? Apakah kartu remi itu sama jalan ceritanya gitu sama menjadi remi konselor ini gitu maksudnya? Kalau memilih seseorang atau bagaimana sih? Mungkin iya, karena kan saya kan tiba-tiba terpanggil untuk kayak, wah ini kayaknya bisa dibawa ke hal yang umum juga gitu, bisa membantu banyak orang juga. Dan kalau di tarot kan ada beberapa gambar-gambar yang agak lumayan agak serem ya. Iya. Kayak lagu devil atau apa, kalau di sini kan enggak gitu. Iya, orang jadi nggak takut banget gitu ya.
Cuman pasti banyak yang nanya di awal, saya juga waktu di awal, emang bisa ya? Ini kan buat main ini segala macam, emang bisa ya segala macam. Ternyata bisa. Sebenarnya gini. Kalau saya boleh bicara gini, ketika kita mempercayai suatu benda, misalkan kita bilang kartu remi ya, ketika kita mempercayai ini untuk pembacaan untuk menolong orang, gitu, maka yang terjadi adalah baik adanya, karena kita niatnya adalah menolong orang, memberikan solusi. Dia berkonsultasi, kita memberikan solusi. Tapi ketika kita menggunakan ini untuk permainan terus jadi judi dan lain-lain, jadinya judi. Jadinya negatif. Kalau kita gunakan ini untuk main sulap juga ada kan? Nah, untuk main sulap jadinya ya untuk permainan aja. Algoritmanya kan untuk seperti itu aja. Jadi ibaratnya sebuah pisau deh, kita bicaranya sederhananya. Ya, kita gunakan di dapur untuk motor, untuk masak, ya jadinya jadi makanan yang enak gitu. Tapi ketika pisau itu kita gunakan untuk ngancam orang, ya jadinya negatif. Tergantung kita melihat paradigmanya itu seperti apa. Oke, jadi tergantung niatnya lah ya, sama sudut pandangnya. Tapi kalau boleh tahu nggak sejak umur berapa nih Koko nih belajar ilmu kayak gini nih? Kalau gini ya kita bicaranya, kalau saya tahu ini udah lama, dari saya masih kecil bahkan saya tahunya. Tapi kalau untuk memantapkannya, itu jujur masih baru. Akhir 2024 kemarin. Kalau udah lama itu boleh dijelasin nggak kok? Kenapa udah lama? Udah lama tahu ada seperti ini gitu. Sedangkan saya aja seumur hidup baru tahu ini ada gitu. Oh, udah itu, tahu? Enggak, Koko itu udah lama tahu ada kejadian apa gitu saat itu maksudnya? Kebetulan dari keluarga, dari mama, dan dari aku punya nenek, dan di atasnya nenek. Di atas nenek itu dulunya sempat aku tahu itu juga paranormal. Paranormal kalau kita di Chinese itu kita bilangnya tuh kuamia atau kartu ceki gitu. Kayak orang datang dia six sense juga gitu. Nah, terus kartu ini dijadikan media. Misalkan dia lihat sesuatu gitu, ini medianya dari kartu segala macam. Dia lihat, coba kocok terus ambil. Nah, itu sempat aku kecil tuh lihat. Waktu itu aku umur 10 tahun lah. Jadi kalau aku ada nenek, itu kan kalau aku panggilnya Popo kan. Nah, dia punya adik namanya Ipo. Nah, itu juga ada mempelajari juga tentang ini gitu. Nah, tapi waktu itu kan masih kecil ya. Kayak anak kecil, jangan lihat gini-gini tuh, masih kecil gitu kan. Masih kecil udah sekolah aja bener katanya. Tapi memang pembacaan kartu remi ini bisa dipelajari semua orang menurut Koko gimana? Gini, bisa dipelajari semua orang, tentunya bisa. Kalau memang, tapi gini, mengikuti pakem orang masing-masing. Oh, berarti beda-beda dong? Tergantung bagaimana. Iya, saya kan pegang beberapa pakem nih. Ini bisa buat untuk pembacaan general. Misalkan pembacaan general dalam arti kayak yang tadi saya jelaskan, misalkan dipilih kartu Jack itu antara, itu kan laki-laki. Kalau misalkan perempuan, ya dia queen. Kalau misalkan komunitas, perusahaan atau suatu lembaga, itu kita pakai kartu as. Gitu. Nah, atau mungkin kita misalkan dia posisinya adalah misalkan seperti bos atau big boss, kita kondisikan dia king. Gitu. Boleh tahu nggak kok maksudnya pakem-pakem ini emang ada SOP-nya apa dari mana kok gitu? SOP-nya pakemnya ada SOP-nya. Memang aku ada mempelajari. Jadi aku kan cari tahu dulu kan sebelum ini kan. Emang ini bisa nggak sih gitu segala macam. Itu ada. Terus kemudian aku ada makanya kan amati tiru modifikasi kan. Nah, aku ada modify. Modify-nya itu dari mana? Dari kartu as ini yang tadi yang aku bilang kalau company. Karena buat aku lebih mengerucut aja. Gitu. Jadi dimodify. Tentunya minta izin juga. Boleh atau tidak. Tapi di tarot itu bisa nih buat baca aura seseorang gitu. Kalau di sini gimana kok? Aura seseorang misalnya. Aura seseorang, orangnya kenapa dulu nih? Ya mungkin bermasalah gitu. Oke. Kira-kira bisa nggak kelihatan ini orangnya bermasalah nih memang nih? Dibaca dari aura dari kartu ini. Oh, bisa. Bisa berarti. Bisa. Okay. Tapi ada acuan kenapa, jadi nggak sebut nama kenapa ininya bermasalah atau enggak, nanti itu ada konteks perbandingannya gitu. Iya atau tidak. Nah, dari situ baru ada penjabarannya gitu. Oke.
Boleh tahu nggak kok sedikit ketika kartu remi ini sedang berjalan nih, misalnya saya pasien gitu, Iya. sebut kata seperti itu. Eh, dan pasien ini sedang meminta saran ya sama Koko nih. Oke. Kalau kartu tarot itu kan kebanyakan ada jalan keluar solusi yang Oke. mungkin lepas burung berapa ekor ataupun lepas Iya. ular segala macam kayak gitu. Iya, iya. Kalau di sini gimana kok? Oh, itu buat problem solve-nya ya? Iya, kurang lebih lah maksudnya ya. biar bagus kan rezekinya atau apa gitu, karena nasibnya Oh. jelek gitu misalnya. Kalau di sini gimana kok kalau ketemu begitu? Lebih ke arah kalau di Kaku, jadi kita mempelajari di mana misalkan kejadian orang ini, misalkan dia ada berbuat kesalahan karena dia dulunya pelit jadi usahanya bagaimana misalnya gitu. Misalkan dari pembacaan misalkan keluarnya kartu as hati, terus kemudian ada kartu as kritik, kemudian ada satu kartu misalkan as wajik. Ini cuman contoh. Contoh ya. Artinya akan baik hidupnya, akan lancar hidupnya ketika berarti ini ada orang yang kurang menyukai keberadaan dia karena sifat dia itu kan. Nah, berarti harus berbuat kebaikan. Dalam arti berbuat baik di sini kita misalkan berbuat baik seperti yang tadi kakak bilang, misalkan berbagi misalkan nasi bungkus gitu, atau berbagi sebelum ya hari Jumat lah biasa gitu segala macam. Ya kurang lebih intinya berbuat kebaikan. Kebaikannya seperti apa? Ya kembali ke orang itu, yang penting baik. Yang sumbernya berbagi gitu. Nah, kalau berarti dengan cara, maksudnya Koko kan berarti ngasih solusi ya begitu. Udah, kamu berbuat baik aja deh sekarang deh. Iya. Karena mungkin nasib buruk kamu karena sesuatu nih. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, berarti orang-orang itu bisa dibilang nggak jadi ketimpa masalah itu ya? Atau gimana kok? Bukan tidak tertimpa masalah ya. Bisa dibilang seperti apa? Pasti namanya hidup ini, namanya utang harus dibayarkan. Gitu. Ya pasti, tapi seenggaknya ada pengurangan lah. Jadi lebih diringankan lah. Oke. Sedikit demi sedikit ada jalan lah, ketemu solusinya lah, lebih ke sana. Iya. Kok boleh tahu nggak? Ini ada nggak sih komunitasnya? Kalau komunitas kartu remi saya sih, kalau di luaran saya belum tahu detail ya. Kayaknya sih masih belum ya. Apa bareng sama Ini masih campur-campur sama takut. sama dulu siapa? Mas Zen ya? Zen Oh, Zen ya. nongkrongnya bareng gitu maksudnya, sama kartu tarot juga atau Iya, gimana? dia pakai kartu tarot, saya iya remi gitu-gitu. Oh, masih satu circle lah ya. Paparan energinya tuh jadi bisa sinkronnya di situ semakin lama. Karena mungkin circle mempengaruhi ya. Energi-energinya jadi masuk. Kalau aku bilang sih bukan gaib, makanya itu lebih ke energi aja. Energi aja ya. Energi aja makanya. Selain tadi Koko bilang ada ritual untuk minta izin gitu, ada nggak sih ritual-ritual khusus untuk sebelum membaca ini gitu yang Koko lakuin? Ritualnya sih gini sih, lebih ke arah saya tanya masalah kliennya apa, kemudian saya mencoba untuk mendoakan masalah itu supaya ada solusi, supaya ada penyelesaian, supaya ada titik terang dibukakan. Kemudian saya kocok kartunya, masalahnya apa, misalkan Mas siapa namanya atau Kak siapa namanya, saya kocok kartunya dulu, masalahnya ini segala macam, semoga ada titik terang, ada kelancaran, ada solusi, ada jawaban gitu. Kemudian dari kocokan saya itu saya berikan kepada yang bermasalah, kocokannya berapa kali dari sana. Misalkan usianya 21 berarti 21 kali. Sambil dia membayangkan masalah tersebut. Oke. Bayangkan yang sedang terjadi segala macam yang sampai dari awalnya sampai bermasalah, sambil dia menghitung sampai jumlah umurnya dia. Nah, dari situ baru tadi pembacaan dari yang Jack atau apa gitu. Tergantung dari gendernya. Misalkan kalau laki-laki Jack, kalau perempuan Queen, kalau misalkan dia ada tingkatan lebih gitu seperti bos atau apa, dia King. Seperti itu. Oke. Ini kalau pasien datang ke Koko ini tatap langsung kayak gini atau ada yang online kok? Ada yang tatap langsung, ada yang online. Kalau yang tatap langsung seberapa persen ketepatan ramalannya, kalau yang online berapa persen? Kalau yang langsung aku bisa lihat sih kemarin 70% lah.
60 sampai 70 lah kita nggak bisa ini. Kalau yang lain sama juga atau gimana? Kalau online gini, nggak munafik ya. Ibaratnya pacaran LDR sama ketemuan kan pasti kan Beda. ada physical touch, itu kan berbeda ya. Sama tatap-tatapan kan ya. Nah kalau pembacaan juga sama. Bisa secara online gitu pembacaan. Ya paling dia kenanya sebenarnya nggak bisa terukur sih 70% atau berapanya. Cuman akan lebih enak kan ketemu. Karena dia langsung kocok kartunya, paparan energinya langsung. Tapi ini dari tatapannya juga bisa, dari misalkan online video call gitu, dari tatapannya juga bisa gitu. Kalau misalkan dia kayak cuma chat doang segala macam, berarti bener-bener saya pajarin masalahnya gitu loh, baru bisa terpapar ke sini. Kan lewat saya jadinya. Iya, lewat Koko doang yang nggak ada orangnya gitu. Setiap kali Koko menggunakan kartu remi nih, kan nggak cuman hal baik kan yang dilihat dari kartu ini. Ada juga hal-hal buruk. Gimana Koko cara ngomongnya ke pasien ketika ada hal buruk gitu? Hal buruk tentang apa dulu misalnya? Ya contohnya dia akan tertimpa satu musibah. Oh, tertimpa satu musibah. Ya paling kalau saya bilang sih ada baiknya. Ada baiknya. Kan kita tahu ya, nggak semua orang bisa face the truth lah kita bilang, nggak bisa terima kenyataan. Cuman kalau saya orangnya lebih baik saya ngomong baik-baik nih, saya ngomong baik-baik ya, saya bilang baiknya jangan kerjain di sana. Tapi kalau memang mau di sana, hati-hati dengan beberapa sisi di sana, gini-gini. Agak hati-hati. Selalu doa, selalu apa. Karena gue liatnya, baru saya ngomong buruknya. Kenapa buruknya tetap saya omongin? Sekarang ibaratnya dokter. Dia sakit kanker. Oke lah, dia nggak bisa terima kenyataan. Tapi lebih baik ngomong dong daripada dia masih masa sehat-sehat aja. Kalau saya mending saya ngomong daripada saya harus tutupin. Saya ngomong aja ya, masalah terima nggak terima ya sekarang ini yang terjadi gitu loh, bukan masalah tutup atau enggak gitu loh. Ya mau percaya atau enggak, misalkan mau ke leader lain atau gimana, kalau misalkan ada kesalahan atau apa segala macam, ya itu balik lagi ke orangnya sendiri gitu loh. Ya jadi kalau saya belak-belakannya daripada orang sakit saya nggak ngomong kan bahaya ya. Bahaya lebih. Kok kalau ini kan ramalan kebanyakan kita ngomongin ke depan ya. Iya. Apakah ini bisa ngelihat masa lalu seseorang juga? Masa lalu seorang, past life ya? Mungkin ya. Kehidupan sebelumnya. Oh itu udah lebih jauh, maksudnya yang lebih kesini aja gitu masa lalu seseorang karena kenapa dia jadi seperti ini awalnya gitu. Apakah bisa kelihatan juga di sini? Oh masa lalu seseorang gini-gini, bisa, pernah juga kok ada. Dan past life bisa juga sebelum. Past life pernah bisa juga. Gitu kok. Itu past life tuh jujur belum gitu lama tuh, lama. Jadi tiba-tiba kayak kelihatan, misalkan saya ngebayangin dia dulunya siapa dan lain-lain segala macam. Kemudian dari past life, cuma tuh agak panjang ya pembacaan past life sih. Karena itu kayak semua elemennya dibuka. Maksudnya elemen kartu ya. Misalkan dia laki-laki ya Jack, dia laki-laki Queen, dia laki-laki. Misalkan bukan laki-laki, maksudnya kita bilangnya jabatan dia dulu ya. Sebelum dia nggak ada dan dilahirkan kembali, dia apa itu kingnya keluar juga. 3 hal ini, variabel ini yang kita keluarkan. Jadi kartu kingnya keluar semua, jacknya keluar semua, queennya keluar semua. Jadi dia dulunya siapa segala macam. Terus misalkan dia pengusaha nih dulunya nih. Kemudian Jack sama queennya di mix lagi, di queen lagi. Misalnya dia keluarnya queen, dia berarti perempuan. Walaupun dia sekarang laki-laki gitu. Jadi kenapa kejadian sebelumnya bisa terjadi sekarang? Karena mungkin dulunya begini. Mungkin dia dulu usaha tapi dia sombong, makanya dia sekarang susah. Misalkan gitu. Tapi tadi saya dengerin Koko ngejelasin ini berarti variabelnya bisa banyak banget. Bisa banyak banget variabelnya. Cuman bedanya ini nggak ada gambar aja gitu. Lambang aja, iya. Iya, lambang berupa kayak gitu. Kalau bisa dibilang Koko bisa seberapa dalam untuk tahu si pasien ini gitu. Maksudnya pasien ini misalnya mau tahu tentang tentang A gitu. Tapi melalui ini Koko tuh bisa ngeliat juga B dan C-nya dia. Apakah seperti itu? Tergantung. Kalau saya jujur, paparan kartu yang saya bilang energi tadi, energi yang dimana kocokan kartunya dari pasiennya, tergantung pasien itu mau seberapa dalam. Dalam arti gini, saya mau dalam tapi kalau pasiennya nggak mau susah mas. Oh, tetap begitu. Karena gini,
Ada blocking Kita nggak otomatis bisa, gitu. kita niat membantu orang, Ya. tapi kalau dia nggak mau membantu diri dia sendiri, susah. Harus ada dari diri dia aja ngebantu diri dia sendiri, walaupun kita pengen bantu, susah. Jadi tergantung si pasien ini sendiri juga ya. Ya soalnya istilahnya gini mas, dimana semesta mempercayai kita untuk menyampaikan sesuatu. Sesuatunya begini. Nah, ketika orang itu tidak mau menjalankan atau mendengar pembicaraan semesta lewat dari kita ke kartu, itu yang disampaikan kan. Ketika dia nggak mau mendengar hal itu, ya sama aja bohong kan. Ya nggak bisa dalam jadinya. Iya. Jadi tergantung dari pasiennya juga. Tergantung pasiennya ya kok. Ya berobat ke dokter, dokter udah kasih percaya, obat, dia nggak mau minum obatnya sembuh, kan enggak juga. Variabelnya gitu aja sih. Tapi Koko sendiri kalau boleh tahu nih kok, Iya. Koko sendiri sebenarnya punya sixth sense nggak untuk melihat ini semua gitu? Atau ya diberi kelebihan khusus lah? Sixth sense, kalau sixth sense sih itu udah sakti banget kali ya. Lebih ke ini aja sih, feeling enak nggak enak aja. Wah nih energinya enak nih, adem nih, enak nih ngobrol nih, gitu-gitu aja sih. Oh. Lebih ke sana aja sih. Tapi itu pun udah ada hasil ya, maksudnya bisa terlihat ya pakai ini. Bisa gitu. terlihat sih. Kok dari tadi ngomongin masalah remi nih segala macem, boleh nggak spill sedikit? Ini kira-kira kalau baca beginian itu ada budgetnya nggak sih? Boleh tahu nggak berapa kisarannya? Oh kisaran budgetnya? Iya. Budgetnya kalau dari kita udah tentuin itu 450 per setengah jamnya. Tapi setengah jam itu pasti kelar tuh biasanya. Apa yang mau di itu, apa tergantung masalahnya juga? Tergantung masalahnya juga. Kalau misalkan memang ini ya nanti ya ini ya Pak, dia ada top up lagi. Tapi tergantung sih, kadang kita ngeliat kliennya juga ya. Kalau memang dirasa kliennya kayak waduh ini kayaknya Kasian gitu perlu ya? dibantu nih, Iya. udah nggak apa-apa deh gitu loh. Oh. Iya tergantung juga, kita lihat-lihat juga lah. Tapi berarti ada paket-paketnya juga ya, maksudnya sendiri gitu? Ada, kalau paketan misalkan dia mau ngambilnya nonstop nih, kayak nonstop nih misalkan 5 jam gitu bagaimana, itu karena rate-nya tuh bisa ya 1 sampai 2 juta, saya lupa sih ada tuh di data ininya. Tapi itu kan lama. Iya. Tapi emang baca beginian bisa selama itu kok? Kalau sebenarnya gabungan kita sih, saya pacar saya nih, ya gabungan sih kita harganya gitu-gitu. Oh. Bisa diulang-ulang. Selalu ada aja yang kebuka Bisa gitu diulang berarti. aja, diulang-ulang bisa. Tapi ada nggak sih kewajiban Koko untuk, ini kan sebenarnya suatu benda yang ya bisa dibilang dikeramatin lah ya. Iya. Ada nggak sih ritual-ritual khusus untuk benda ini sendiri gitu? Apa cuman disimpan bersih aja atau gimana? Iya dibersihin aja. Nggak ada sesajen atau apa? Paling kalau misalkan kalau habis ngebaca nih kan, namanya paparan energi kan, segala macam, paparan energi dari klien, paling kartunya kita beresin, terus batunya kita taruh di tengah buat netral. Oh iya, ini ada batu nih kok. Iya. Ini batu apa? Untuk apa fungsinya? Ini di batu sini? Kalimaya, jadi asal usulnya itu sempet yang dimana ini peninggalan papa. Jadi kita kalau dulu aku pernah dikasih tau papa, kalau lagi kesel segala macem, lihat batu itu aja. Agak berkurang sedikit lah gitu. Jadi kayak lebih tenangan lah gitu segala macam. Oh gitu. Jadi kayak kita kesel, kita liatin segala macam. Oh nanti tenang aja lah, ntar juga bakal lewat lah masalahnya, nggak usah ini gitu bisa gitu. Iya benar. Berarti ini peninggalan orang tua lah intinya. Ya terus sudah kayak gitu cerita. Makin kesini pakemnya berbeda lagi. Pakemnya jadi kayak saya pikir, wah ini berarti bisa buat netralisir keadaan juga. Keadaan kartu ya maksudnya ya. Misalkan dari paparan energi segala macam. Nah saya pakai itu. Sama satu batu ini yang saya pakai juga. Itu apa kok? Ini mata kucing, cat eye. Fungsinya kalau menurut Koko gitu. Sebenarnya sih jatuhnya fashion aja, cuman sempet ada tahu jadi katanya sih biar pede aja sih, biar pede supaya ketika kita tahu yang dibacakan itu memang, karena saya aslinya juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu maksudnya ngobrol-ngobrol, tapi kalau udah kenal banget gitu. Tapi kalau misalkan kayak ini saya diem takut salah ngomong.
Takut salah ngomong, takut gimana kan segala macam. Nah di sini ini buat pede aja gitu loh, biar lebih pede aja fungsinya gitu. Tapi kok ada nggak ketika pasien baru datang nih ke Koko gitu, tapi Koko nih udah tahu nih, kayaknya nih orang masalahnya di sini nggak, udah nyampe segitu nggak feelingnya Koko gitu? Ini sih kayak orang, ini sih jatuhnya sih masih kayak normal biasa ya. Misalkan kayak ini orang saya udah kenal. Kadang ada yang kebaca, ada orang yang dimana datang, itu dia kayak nggak nunjukin apa-apa nanti nih. Dia pintar menyembunyikan itu. Cuma pada saat ngobrol baru dia ini baru sedikit. Nah, ternyata masalahnya ini. Baru ketahuan ya sedikit. Tapi ada orang yang udah baru lewat aja ya, udah tahu lah masalahnya, udah tahu lah ini. Ada juga gitu. Kebaca begitu. Saya manusia tuh pintar loh, bisa nyembunyiin juga loh. Berarti ada caranya ya Ada untuk itu ya. Iya. Tapi kalau orang awam untuk mengetahui ini gitu ya, dan percaya tentang ini, itu menurut Koko ngasih penjelasannya seperti apa kok kira-kira? Di orang-orang yang kita budaya timur ini, kadang masalah kayak tarot itu ramalan aja dianggap sesuatu yang tabu ya. Kalau ini gimana? Apakah masuk seperti itu, dan Koko gimana untuk ngejelasin ke orang itu supaya balik lagi ke yang tadi, masalahnya apa, dan kemudian dari paparan ini saya kasih tahu ini as hati, ini as sekop, ini as hiting, ini as wajik. Dimana ketika as wajik ini menjadi sebuah, ini kan kalau dilihat logonya kayak, kalau kayak di Chinese kan angpau ya. Oke. Iya, itu kan kita bicaranya keuangan atau karir atau sesuatu, kita terpukau dengan sesuatu yang dilihat. Misalkan ketampanan, kecantikan itu juga menjadi bagian dari as wajik. Itu. Nah, kalau ini kita bicara tujuan. Asekop itu kita bicara tujuan. Kalau asekopnya, kalau saya di atas. Kalau asekop ini tujuan. Nah, kalau dia ke bawah, itu menjadi tekanan. Kayak senjata makan tuan lah bahasanya. Oke. Kalau as hati, ini as hati juga kontradiktif juga. As hati ini kita bicaranya adalah dia hati kan. Dia emang ada hati, memang dia ada kemauan. Entah itu bisnis, entah itu percintaan, entah itu karir yang lain. Kalau misalkan dia kondisinya di kartu dua hati, ada kartu dua hati kan. Dua hati itu kita bisa bilang ada hati kedua. Jadi nggak bagus. Jadi nggak bagus malah. Benar. Ya sama kayak di tarot, kayak the lovers aja itu bisa artinya banyak gitu kan. Artinya banyak ya, tergantung situasi. Dia ada niat jahat sama saya nggak? Keluar kartu itu the lovers, ya berarti ada niat jahat. Gitu. Ya bukan cuman darkness yang malaikat maut itu ya maksudnya. Berarti lover itu juga artinya juga bisa jahat. Bisa jahat juga, tergantung situasinya. Oke kok. Hampir sama sebenarnya. Ini untuk bisa boleh dibuktiin nggak? Boleh. Koko gimana cara pakai kartu ini gitu? Boleh. Karena mungkin kita udah salah satu di studio kita udah disiapin ya kru satu ya untuk ini. Iya. Langsung aja kok saya out dulu biar orang ini fokus sama Koko gitu ya. Iya boleh. Oke. Ya silakan. Iya halo ya. Oke, halo kok. Iya halo. Mungkin boleh langsung. Boleh langsung dari pembacaan ya. Iya. Kalau boleh tahu keluhannya apa? Mungkin sesuatu di masa depan kali ya kok. Masa depan? Ya, entah pencapaian atau apapun gitu. Pencapaian. Namanya siapa kalau boleh tahu? Tessa. Oh iya oke. Tessa untuk pencapaian di masa depan ya. Masa depan enggak, maksudnya lebih spesifik karir apa? Mungkin. Masa depan karir ya? Ya, karir, pekerjaan, profesi. Tessa siapa nama panjangnya? Tesalonika. Tesalonika. Oke. Untuk masa depan dan karir ya? Iya, karir betul. Oke, saya minta tolong untuk dikocok kartunya sesuai dengan usia ya. Sesuai dengan usia? Usianya. Oh, oke. Usianya, oke. 20. Yaudah, dibayangin aja nggak apa. Oke.
Oh sudah. Berarti lebih ke karir dan masa depan ya. Oke. Iya betul kok. Oke. Kalau boleh tahu sekarang profesinya apa? Saya masih mahasiswa semester akhir sih kok. Oh, Kebetulan. oke. Berarti ambil queen ya. Boleh ini nggak? Yang sedang dihadapi sekarang. Ya. Jadi di sini ada 4 queen. Ada queen keriting, sekop, wajik juga hati. Jadi nanti 4 kartu ini di face down, kemudian di shake seperti ini, pokoknya dibolak-balik lah, di shake kayak gini gitu, di shake gini. Terus nanti dibayangin situasinya, masa depannya ingin seperti apa, karirnya akan seperti apa, terus kuliahnya dan lain-lain. Nanti akan keluarnya seperti apa, seperti itu sih. Oke, ini sesuai jumlah umur juga atau gimana? Oh enggak, dibayangin aja. Oh bayangin aja, stopnya berarti bebas ya? Nah, dibayangin aja. Sudah kok. Sudah. Dipilih satu kartu. Dipilih satu kartu dari sana dalam keadaan tertutup ya. Oke. Ini ya. Oke, di sini saya lihat ada Queen Sekop ya. Dia ke atas. Saya lihat sih kamu orangnya ambisius ya. Dengan apa yang kamu lagi lakuin sekarang itu memang bener-bener ambisius, memang bener-bener diniatin. Kalau mau tuh mesti dapet. Iya ya. Iya, cukup bisa dibilang gitu. Nah, ini mau pembacaan lanjut ke bawah? Boleh Agenda? Pak, boleh. Oke, dikocok lagi Sesuai usia. Usia. Oke. Sebentar ini agak nutupi. Nggak apa. Oke, mau baca soal apa? Oh ini beda lagi topiknya. Oh ya nggak apa-apa. Mungkin percintaan kali kok, asmara, hubungan asmara. Oke, boleh. Oke. Asmara akan seperti apa ya? Iya. Ambil 3. Oh, ambil 3. Ambil 3 kartu. Oke, kasih ke saya. Waduh. Wow. Wah, asmara sebenarnya bagus loh. Tapi pilih-pilih banget ya. Untuk cari, sebenarnya banyak yang deketin, tapi dipilih-pilih banget nih kayaknya. Banyak yang deketin nih kayaknya. Cuman dipilih banget yang bener-bener sesuai kriteria dan lain-lain. Pokoknya speknya nih luas lah. Oke. Tapi dalam jangka waktu pendek akan ketemu nggak kok? Coba satu kartu untuk jangka waktu pendek atau dalam jangka panjang. Satu kartu untuk jadi 2 kartu ya diambilnya ya. Oke. Berarti aku ambil lagi. Iya. Satunya. Satu kartu untuk dalam waktu pendek. Oke. Satu kartu untuk dalam jangka waktu Panjang. Oke. Dalam waktu pendek. Waduh. Saya ngelihatnya di sini ada korelasi antara 9 keriting ke 9 ini ya, wajik ya. Oke. Kayak kamu lumayan high expectation ya di karir pria ya kalau saya lihat ya. Dalam arti cukup panjang karena kamu pilih-pilih banget orangnya. Untuk hal itu sih. Karena ambisi kamu berhubungan dengan ini juga, percintaannya juga pastinya. Ya pasti kan maksudnya jangan sampai salah pilih pria juga tentunya kan kayak gitu. Seperti itu sih. Makasih banyak ya kok. Gimana kurang lebihnya? Oke, makasih banyak kok. Kurang lebih menurut saya terbilang pas kok. Iya. Makasih banyak ya kok. Sama-sama. Oke. Tapi seru juga kok kayak gitu ya. Seru juga. Maksudnya baru lihat gitu ternyata ngeramal ini tuh
pas kartunya kebuka korelasinya kelihatan banget gitu. Oh iya. Terus tadi orangnya sendiri kan bilang tepat kok kayaknya gitu, kayak gitu ya. Ya seperti itu. Nah ketika masalah ini kita bahas sedikit ya masalah di sini. Boleh. Ini kan percintaannya dia mungkin tadi Koko bilang agak pilih-pilih gitu ya. Iya sangat. Solusinya gimana tuh kok? Solusinya, nah paling kalau kayak gitu ambil 3 kartu lagi dari dia. Oh gitu, Baru masih saya bisa panjang lihat. ya berarti. Baru saya bisa lihat. Oh gitu. Enggak, jujur aja saya curhat ya. Selama saya mempelajari tentang kayak gini, saya dulunya kan normal-normal aja ya hidupnya ya. Kerja 8 to 5, 8 to 9 saya kerja kantoran dan lain-lain. Tadinya kan saya kerja bagian accounting ya dulu ya. Saya dulu kerja kantoran gitu ya. Oh, kerja kantoran dulu. Dulunya ya. Terus. Sampai akhirnya saya freelance dan lain-lain. Ya singkat cerita sampai di tahap ini ya. Di tahap ini aja udah gitu. Saya tuh kalau ngobrol, kalau misalkan kondisinya kayak tadi, solusinya untuk yang kayak gimana, saya tuh mesti dari kartu terus baru tahu. Jadi mesti melalui kartu baru tahu solusinya apa. Dia ambil 3 lagi baru tahu. Kalau dari so far dari semuanya ini, artinya sih kalau menurut aku sih ya kalau dia berambisi, orangnya cukup berambisi dalam hal karir atau gimana sih ya dia gelutin aja dulu kalau menurut aku sih. Tapi karena kalau bagus gitu ya. Iya. Terus kalau misalkan memang ada yang suka dan welcome hati gitu untuk ini segala macam ya boleh sih coba jalanin, karena kan perjalanan hidup kan kayak orang kita nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang dia siapa tapi dia nanti dia apa. Benar. Ya nothing to something kan kita bicaranya kan. Oke kok. Sip. Untuk pesan-pesan sobat kumis di rumah nih kok ada nggak? Kira-kira kok mau sampein? Pesan sobat-sobat Silakan. kumis di rumah. Pesan saya, walaupun kita dalam keadaan titik terendah sekalipun, dalam keadaan gagal sekalipun, percayalah jatah gagal di dunia ini tuh ada. Jadi gagal itu memang kalau ada istilahnya kesuksesan yang tertunda itu benar. Dalam arti pasti ada solusi dari setiap masalah. Tapi kalau kita dalam artinya mencari satu konselor dalam spiritual dan lain-lain, itu juga mesti cari yang tepat. Dan jangan tertipu daya dengan spiritual yang di film-film juga, karena itu kan konotasinya negatif ya. Lebih baik dicari tahu dulu kebenarannya dan dipelajari sebenarnya itu spiritual yang sebenarnya tuh baik atau enggak tuh dari diri kita sendiri. Kita itu ya tadi saya bilang seperti sebilah pisau tadi. Sebilah pisau ini kita mau menganggapnya dan melakukannya seperti apa. Kalau untuk masak kan jadi makanan yang enak, tapi kalau misalkan kita gunakan untuk kejahatan ya jadinya jahat. Jadi seperti itu juga kita memperlakukan semua hal dalam hidup ini. Sebenarnya hidup ini kan sugesti aja. Sugesti kita maunya ke arah mana. Kalau kita mengilhaminya baik, law of attraction kita baik, maka terjadinya akan baik. Jadi ya terus berpositif mindset aja. Yakin aja Pikir positif lah ya intinya. Ya yakin aja dengan apa yang dilakuin, pasti ada jalan. Selama niatnya baik pasti ada jalan. Gitu aja. Nih denger Koko ngomong jadi nggak ada ngeri-ngerinya untuk ginian ya, biasa aja ya harusnya ya kok ya, maksudnya Biasa aja. nggak mistis-mistis banget gitu. Enggak lah. Cuman memang bisa ngebantu ketika Bisa ngebantu ya. kemana-mana mungkin agak mentok gitu ya, Iya. biar tahu solusinya gitu salah Ya, tahu satunya gitu. solusinya, betul. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Koko Jambuls, seorang Remi konselor ya bisa dibilang. Semoga ada pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi, Kok, makasih udah mampir Terima kasih, sini. sama-sama. Kapan-kapan mampir lagi. Sama-sama. Masih banyak yang bisa diomongin kayaknya. Terima kasih Kak Sumis. Ya. Dan terus update tentang kumis, kupas mistis. Setiap malam Jumat di YouTube Dolanan Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis. Salam.